Anda seorang pelajar. Bingung cari tempat kursus yang bonafit? Anda seorang pebisnis. Sedang membutuhkan riset untuk kemajuan bisnis Anda? Anda ingin menambah skill untuk menunjang karir Anda? Kode Sains, tempat belajar teknologi dan sains. Kami ada untuk Anda. Berpengalaman di bidang akademis, bisnis, dan penelitian. Kenapa harus kode sains? Fun learning. Hasil akurat, pemahaman teknis analisis, kurikulum relevan, mentor yang berpengalaman. Tidak hanya memberikan hasil yang akurat, namun juga diajarkan proses teknis analisisnya, sehingga Anda dapat menguasai apa yang Anda pelajari. Pilih kursus dan pelatihan sekarang, kesempatan sukses semakin besar. Kids Programming, Data Science, Matematika. Pilih metode belajarmu, online, offline, home visit. Klien kami, pelajar, akademisi, startup, pebisnis, dan umum. Klien kami berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Mau belajar gratis? Silahkan hubungi kami www.kodascience.com. Jadi beliau ini menerima beasiswa LPDP di Universitas Gadjah Mada. Nanti kalau salah nanti diklarifikasi ya Mas ya. Untuk education-nya beliau ini graduated dari Universitas Gadjah Mada jurusan matematika pada tahun 2019. Kemudian dari UNES pendidikan sarjana pendidikan pada tahun 2015. Kemudian untuk seminar-seminarnya ini banyak banget ini. Kakak ini sangat aktif untuk mengikuti seminar-seminar nih. Ada 2001 dia presenter di International Conference on Research and Practices in Science, Technology and Social Science di Malaysia. Kemudian ada lagi presenter in International on Math, Science and Edu di Semarang. Ada lagi presenter di International Conference on Math and Math Edu Ambon. Kemudian lagi ada beliau juga pernah menjadi presenter di IRPA International Congress on Education 2018 Istanbul, Turki. Dan masih banyak lagi. Nanti kalau saya sebutkan semuanya nanti sampai sore nanti gitu. Jadi kakak ini memang aktif banget untuk mengikuti seminar internasional ya. Kemudian beliau juga jadi co-founder of Kawal Panen ID di 2020 gitu, dan beliau juga wakil presiden dari Bule Goes to Desa, Foreign Go to Village di Kudus, Sentral Java, di Jawa Tengah. Pada tahun 2015. Dan masih banyak banget. Nanti kalian bisa kenalan sendiri sama kakak moderator kita. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita sambut moderator kita, Kakak Wahid Fitri Albar. Halo Mas Wahid. Halo Kak Dea. Kok Kak Dea? Kak Dea nanti nih bicaranya ya. Halo Kak Danda. Halo Kak. Ya. Gimana Kak kabarnya Kak pandemi ini? Ya alhamdulillah, yang paling penting di pandemi ini kesehatan ya. Ya alhamdulillah diberikan nikmat sehat, dan itu nikmat yang paling berharga. Dulu terkesan klise ya. Gimana kabarnya, sehat gitu kan ya. Iya, Terkesannya hanya tanya-tanya aja untuk basa-basi, tapi sekarang itu pertanyaan itu menjadi sangat berarti ya. Iya, betul.
Oke Kak Wahid, jadi ini Hmm? langsung saja untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Wahid ya untuk Ya. memimpin, memoderatori kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Wahid. Baik, makasih Kak Danda. Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid. Ya, pengalaman saya masih terbatas ya. Itu hanya dilebih-lebihkan. Sebenarnya cuma itu aja sebenarnya. Tadi sama Kak Danda itu. Ya, nah, kali ini kita akan ya webinar yang diadakan oleh Kodasign dan kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa sih LPDP kayak gitu. Terus gimana sih caranya dapat dan sudah hadir juga bersama kita pembicara yang sangat luar biasa yaitu waduh saya tidak bisa kayak Kak Danda ya yang bisa membuat energik dan membuat kita semua profesional penasaran ya penasaran dengan pembicara kita. Oke, pembicara kita beliau seorang dosen ilmu aktuaria di Universitas Muhammadiyah Madiun. Beliau seorang awardee LPDP 2015 di UGM, ilmu matematika, dan S1-nya di Palembang. Dan beliau juga, ini kebetulannya di SMA Al-Azhar, beliau juga pernah ngajar di Al-Azhar Palembang dulu, di 2015. Nah, beliau ini prestasinya juga sudah luar biasa. Dulu presentasi juga di salah satu conference juga di Istanbul, Turki, di tahun 2018. Dan beberapa tulisan-tulisan lainnya, beliau juga sedang concern penelitian tentang graf. Nah, apa itu graf? Nanti boleh bisa ditanyakan ke ini pembicara kita. Dan ya, seperti itu. Nah, beliau ini sangat berpengalaman dan beliau juga tergabung di Mata Garuda Jawa Timur. Nah, nanti kalau misalkan salah, bisa dikoreksi ya Kak Dea ya. Ya, oh iya, sudah saya bocorkan tadi namanya ya, Kak Dea ya. Ya, langsung mari kita sambut aja. Yuk, Kak Dea Aska Alfionita. Halo Kak Dea. Halo Kak Wahid, halo Kak Danda. Terima kasih banyak sudah diundang di SMA Al-Azhar Syifa Budi di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ketemu hari ini. Terima kasih banyak sudah diundang. Oh, by the way, itu Kak Wahid kayaknya saking lamanya sudah tidak ketemu sampai lupa nama saya ya. Dea Alfionita Aska, bukan Dea Aska Alfionita. Ini suara saya terdengar jelas dari sini? Terdengar Kak Dea? Oke. Oke, di sini terima kasih banyak waktu yang diberikan sehingga kita bisa sharing-sharing sedikit tentang apa yang sudah pernah saya lalui dan juga nanti akan sharing juga bukan cuma dengan saya tapi juga dengan Kak Wahid dan juga Kak Danda tentang informasi-informasi tentang beasiswa, tentang bagaimana tentang mencari beasiswa pada saat kuliah S1 maupun S2. Dan saya rasa di sini saya masih sangat minim pengalaman, nanti saling berbagi aja dengan teman-teman yang lain. Di sini saya izin share screen ya. Kalau share screen lewat ini, sebentar. Bagaimana cara share screen? Ini layar saya sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah Kak Dea. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang apa sih itu sebenarnya tentang LPDP. Apakah adik-adik semua pernah mendengar tentang LPDP? Jadi di sini LPDP itu sebagai lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi tujuan dari LPDP itu untuk sebuah kontribusi yang dibuat oleh negara untuk meningkatkan daya saing bangsa. Jadi sebenarnya cikal bakal munculnya LPDP itu dari cerita Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita pada saat itu ada konferensi di luar negeri, Amerika lebih tepatnya. Jadi pada saat di sana selesai konferensi nih, Ibu Sri Mulyani chit-chat lah dengan Perdana Menteri dari negara-negara luar seperti Malaysia, Singapura, pokoknya dari negara-negara tetangga lah.
Jadi mereka bilang, oke, habis ini saya mau jalan-jalan dulu ya, melihat anak-anak saya yang di sini, yang sekolah di sini. Oh ya, berapa anaknya? Ada 15, ada 20, bahkan ada ratusan. Heran dong Bu Sri Mulyani bisa sebanyak itu anak-anaknya. Ternyata maksud anak-anak di sini adalah anak-anak bangsa yang disekolahkan oleh negara tersebut untuk sekolah dan menimba ilmu di negara Amerika. Kemudian Bu Sri Mulyani berpikir, oh gimana kalau misalkan Indonesia juga membuat seperti itu. Jadi ada beasiswa yang diberikan untuk anak bangsa untuk sekolah dimanapun mereka mau. Maka karena itulah muncullah beasiswa LPDP ini. Jadi misi dari LPDP ini sebenarnya untuk mempersiapkan pemimpin dari profesional masa depan Indonesia untuk melalui pembiayaan pendidikan. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat persentase dari lulusan S1, S2, dan S3 di Indonesia masih sangat sedikit. 1:11, 1:9, 1:100 sekian lah untuk S1-nya. Maka Indonesia memberikan dana pendidikan untuk anak-anak yang mau sekolah mendapatkan beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian pengelolaan dananya nih. Bagaimana sih sebenarnya sistem keuangan di LPDP ini? Jadi LPDP ini dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, terus kemudian ada yang namanya dana abadi pendidikan. Jadi dana abadi itu didapat dari APBN, kemudian sumber-sumber yang lain dikelompokkan, dikumpulkan. Nah, dana abadi ini tidak boleh diotak-atik, kemudian diinvestasikan dalam bentuk surat utang negara, obligasi BUMN, deposito. Nah, hasil dari investasinya inilah yang ditukar untuk beasiswa riset dan juga operasional. Sedangkan dana abadinya ini tidak boleh diotak-atik sampai sekarang. Kemudian bagaimana sebenarnya sebaran penerima beasiswa LPDP? Jadi sampai terhitung di 2019, kenapa 2019? Karena 2020 itu agak terhenti karena adanya pandemi. Nah sekarang mulai lagi nih, dan itu saya belum dapat update kalkulasinya berapa. Jadi yang terakhir yang saya dapat dari tahun 2019, itu jumlah peserta penerima beasiswa LPDP itu sebanyak 20 ribuan. Dengan 9.000 yang ongoing ini maksudnya masih sekolah. Kemudian yang 8.400 ini sudah alumni, artinya sudah selesai sekolah. Kemudian ini demografinya. Nah, jadi kalau kita lihat beasiswa LPDP itu dari Sabang sampai Merauke ada semua tersebar dan tidak ada kuotanya. Jadi setiap dari Aceh sampai dari Papua itu tidak ada dibatasi. Oh Aceh cuma sekian, Papua cuma sekian, Kalimantan cuma sekian, enggak. Jadi siapapun yang mau mendaftar di LPDP akan diterima selama memenuhi passing grade yang ditetapkan. Nah, kemudian kalau kita lihat, oh sebenarnya ternyata lebih banyak nih di Jawa, terutama di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, Jawa Tengah. Kenapa kok lebih banyak dibandingkan pulau-pulau yang lain? Karena peminatnya lebih banyak. Jadi silakan nih teman-teman bergabung untuk menambah kontribusi penerima beasiswa LPDP di daerah masing-masing. Ini kita lihat sebarannya nih tersebar dari Sabang ke Merauke. Kemudian program beasiswanya, apa aja sih program beasiswa LPDP? Jadi selama ini kita kenal bahwa beasiswa LPDP itu hanya untuk S2 dan S3. Tapi ternyata tahun 2021 ini itu juga tersebar untuk anak-anak S1. Jadi di LPDP ini ada namanya kampus mengajar. Kemudian mengajar di sekolah 3T untuk kampus merdeka ya. Kemudian pelatihan berserta di organisasi dan juga pertukaran pelajar itu juga dibiayai sama LPDP. Kemudian untuk program S1-nya, jadi ada program baru di LPDP untuk tahun 2021 ini. Jadi ada sasaran-sasaran, yaitu siswa yang berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Jadi siswa-siswa yang berprestasi ini bisa mendaftar untuk beasiswa LPDP. Atau yang kedua, peserta didik yang prasejahtera, tapi keterima di 15 universitas dunia, 15 top universitas di dunia. Itu bisa mendaftar beasiswa LPDP untuk S1. Nah, syaratnya apa aja nih? Otomatis yang pertama pasti selesai dulu dong SMA-nya. Kemudian yang kedua memiliki LOA. LOA ini apa sih sebenarnya? Jadi LOA itu adalah apa ya Kak Wahid? Letter of acceptance. Jadi letter of acceptance dari perguruan tinggi. Jadi surat tanda keterimanya lah dari universitas yang kalian tuju. Misalkan kalian mau kampus mana? Kampus UI atau kampus di ITB. Ada sudah keterangan kalian sudah keterima di kampus tersebut. Baru kalian bisa mendaftar di LPDP. Nah, syaratnya apa aja nih?
Kalau misalkan ini bisa untuk yang sudah berlanjut atau yang baru masuk. Kalau misalnya sudah berlanjut, misalnya saya sudah sekolah nih, saya sudah masuk di universitasnya, sudah kuliah di semester 1, boleh mendaftar, tapi dengan syarat IPK-nya 3,25 untuk sains riset dan teknologi, kemudian 2,75 untuk yang 3 bidang lain. Jadi ada 4 fokus nih di pemerintah saat ini di pendidikan, yaitu yang pertama sains riset dan teknologi, seni budaya dan literasi, vokasi dan kewirausahaan, kemudian yang keempat yaitu olahraga dan kebugaran jasmani. Nah, berkasnya apa aja nih yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa LPDP untuk jurusan S1? Yaitu yang pertama, keterangan jasmani, sehat jasmani rohani, dan juga bebas nafsa, jadi bebas narkoba. Kemudian tercatat juara 1 atau 2 atau 3 untuk lomba tingkat nasional maupun internasional dalam 4 bidang yang saya sebutkan ini tadi. Kemudian yang ketiga yaitu personal statement. Jadi bagaimana teman-teman menjual nilai yang ada di dalam diri teman-teman dan meyakinkan para pewawancara dan pemberi beasiswa untuk adik-adik berhak nih untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Gitu. Nah, kemudian Kak, bagaimana kalau misalkan saya belum pernah nih ikut lomba ajang nasional maupun juga ajang internasional, kemudian saya juga tidak masuk dalam kategori yang prasejahtera, apa yang harus saya lakukan untuk mendapat beasiswa LPDP? Nah, itu yang pertama, teman-teman harus menunggu. Jadi menunggu sampai beasiswa untuk yang S2 sama S3. Jadi beasiswa S2, S3-nya itu berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum itu siapapun. Oh ya, sebelumnya untuk yang beasiswa S1 ini berlaku untuk 4 tahun. 4 tahun di dalam negeri maupun luar negeri itu masa berlakunya 4 tahun. Tapi tidak berlaku untuk yang kedokteran. Jadi kalau kedokteran tidak dibiayai untuk tidak masuk dalam program beasiswa LPDP untuk S1. Kemudian kalau misalkan yang tadi saya sebutkan kalau tidak bisa mendaftar yang S1 bagaimana Kak? Ya sudah, nanti kita masuk saja, kita coba untuk beasiswa yang S2 dan S3-nya. Jadi kalau misalkan yang S2, S3 ini ada banyak kategori-kategorinya nih yang teman-teman bisa ikuti. Yaitu yang pertama yang umum. Kalau umum ini dia ada dibagi-bagi lagi. Jadi kayak LPDP ini punya kamar. Nah, jadi terserah teman-teman mau masuk ke kamar yang mana. Oh, saya kayaknya masuk ke sini, cocok kamar ini. Silakan masuk. Jadi ada banyak sekali kamar-kamar dan kategori-kategori yang bisa teman-teman masuki. Itu yang pertama umum. Umum itu bebas, siapapun bisa mendaftar. Di sini ada yang beasiswa reguler, spesialis, perguruan tinggi peringkat utama dunia, kemudian disertasi, dan juga co-founding. Nah, targeted itu untuk orang-orang yang sudah ditargetkan. Jadi khususnya untuk yang ini yang pertama nih, untuk dosen. Kemudian untuk yang PNS, kemudian juga yang berprestasi olimpiade. Kemudian afirmasi ini untuk yang bidik misi, bisa. Kemudian untuk yang prasejahtera, terus Indonesia bagian timur, untuk yang santri, berprestasi di olahraga, di seni, dan yang disabilitas, dan juga daerah tertinggal. Daerah tertinggal itu maksudnya apa, Kak? Daerah tertinggal itu maksudnya adalah beberapa ada di Indonesia beberapa daerah yang dalam kategori tertinggal. Nah, itu silakan teman-teman googling daerahnya apa saja nih dari Sabang sampai Merauke, apakah termasuk dalam daerah tertinggal. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya proses seleksi dari LPDP? Apa yang dicari sama orang-orang LPDP? Jadi, orang-orang LPDP itu mencari pemberi beasiswa LPDP ya maksudnya, mencari orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya dia sudah tahu nih orang itu sudah tahu apa yang dia cari, apa yang sedang dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Itu adalah karakter yang diinginkan oleh orang-orang LPDP. Jadi kalau misalnya teman saya masih ngawang, aduh saya belum tahu nih mau apa, itu agak sedikit susah ya untuk pada saat pas wawancaranya nanti. Jadi teman-teman udah tahu dulu nih passionnya mau kemana, arahnya itu mau kemana. Pokoknya intinya udah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi itu akan berguna sebagai bekal teman-teman pada saat wawancara nanti. Jadi nanti prosesnya itu yang pertama pasti seleksi administrasi, jadi berkas-berkas yang teman-teman masukkan dari personal statement, surat keterangan jasmani rohani, dan juga bebas narkoba dan segala macam itu diseleksi, sudah lolos administrasi, kemudian ada yang namanya seleksi berbasis komputer, jadi kayak semacam TPA.
TPA, nanti sistemnya itu CBT, nanti ada passing grade-nya, setelah lolos akan ada wawancara. Nah, wawancara inilah nanti teman-teman akan diwawancara oleh 3 orang pewawancara. Itu yang pertama dari akademisi, kemudian yang kedua dari pemberi beasiswanya atau orang LPDP, kemudian yang ketiga dari psikolog. Nah, psikolog ini akan mengulik sisi dalam teman-teman semua tentang apa sih sebenarnya yang teman-teman cari. Kenapa sih harus jauh-jauh kuliah di luar negeri? Kenapa sih harus kuliah di sini? Nah, itu akan dikulik sedalam mungkin oleh psikolog. Kemudian, nah setelah lolos ketiga tahap ini, nanti teman-teman akan ada yang akan dinyatakan sebagai awardee, akan keterima sebagai penerima beasiswa LPDP. Nanti di sana akan ada namanya program persiapan keberangkatan. Jadi nanti semuanya, misalnya teman-teman udah keterima nih, nanti akan dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke, semua penerima beasiswa LPDP ini dikelompokkan, dipertemukan di Depok, biasanya di Depok. Nanti akan ada sekitar 5 sampai 1 minggu, akan ada acara-acara di Gojok, teman-teman dikasih materi-materi, dipertemukan oleh orang-orang hebat. Nanti di sana kan teman-teman akan diberi bekal bagaimana untuk menghadapi dunia kuliah nanti ke depannya. Itu nanti ada persiapan keberangkatan namanya. Kemudian setelah persiapan keberangkatan akan ada masa studi. Nah, masa studi ini teman-teman tentu tidak dilepas dicul gitu aja begitu mendapatkan beasiswa LPDP. Tetap akan ada evaluasi selama pembelajaran, selama perkuliahan. Bagaimana IPK-nya, apakah naik, apakah turun, apakah stagnan, itu akan dilihat. Kemudian setelah itu akan dilihat, setelah evaluasi akan ada namanya pasca studi. Pasca studi ini nanti akan ada namanya Mata Garuda. Jadi Mata Garuda itu adalah perkumpulan dari penerima beasiswa LPDP. Nanti di situ akan teman-teman akan berkumpul, membentuk suatu kegiatan-kegiatan. Pokoknya intinya tidak akan dilepas begitu saja, begitu selesai dari beasiswa LPDP ini. Gitu. Nah, kemudian ini, apa aja sih sebenarnya Kak yang dibiayai sama LPDP? Jadi kalau saya boleh bilang nih, kasarnya ngomong, kalau teman-teman terima beasiswa LPDP, teman-teman kayak cukup cuman bawa badan doang untuk kuliah. Jadi dari transportasi berangkat ke kota tujuan, pulangnya nanti selesai kuliah pun itu akan dibiayai. Kemudian kedatangan teman-teman untuk ke kampus ke tempat tujuan juga akan dibiayai. Biaya bulanan juga akan dibiayai. Uang buku juga akan dibiayai. Bahkan teman-teman mau konferensi luar negeri itu juga akan dibiayai. Apalagi ya? Pokoknya semuanya dibiayai. Terus juga teman-teman tidak akan tahu menahu tentang pembiayaan ke universitas karena itu semua udah urusan LPDP ke kampus. Jadi kita nggak tahu di berapa bayaran kita, semuanya udah otomatis dibayarkan. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Ini untuk yang dana tambahan ini itu untuk yang spesialis dokter, kayak misalnya nanti ada namanya pelatihan menjahit apa sih pasien gitu itu juga akan dibiayai sama LPDP. Jadi bahkan teman-teman kalau misalkan sudah berkeluarga, tapi nanti untuk S3 ya, kalau misalkan sudah berkeluarga pun bawa keluarga, itu keluarga juga akan dibiayai sama LPDP. Saking sebegitu totalitasnya LPDP ingin memberikan yang terbaik untuk anak bangsa yang mau sekolah dan mau kuliah menimba ilmu gitu. Kemudian program, nah bagaimana sih untuk standar beasiswa S2 sama S3-nya Pak? Jadi kalau misalkan di sini standar S2 S3 ada usianya nih dibatasi maksimal 35 sama 40. Dan IPK-nya kalau mau S2 itu minimal IPK-nya harus 3, doktoral IPK-nya harus 3,25. Dan ada syarat TOEFL. Kalau misalkan untuk S2 sama S3, jadi TOEFL-nya itu untuk dalam negeri 500, kalau dalam luar negeri itu 550. Kemudian kalau doktoral itu ITP-nya 530, kemudian kalau luar negerinya ITP-nya nggak pakai ITP ya, harus IELTS. Kalau nggak salah luar negerinya 550 ke 560 sekitar itu. Tapi tenang saja, kalau untuk yang S1 itu nggak pakai syarat TOEFL. Begitu. Jadi TOEFL ini hanya berlaku untuk yang S2 sama S3. Dan ini untuk yang syarat tinggi dunia. Nah,
apa saja sih Kak universitas yang masuk dalam top 15 di dunia itu? Silakan teman-teman googling sendiri nih, top berapa 1 sampai 15 top rank universitas di dunia. Nanti silakan teman-teman incar nih, oh saya mau masuk di sini. Misalkan saya mau masuk Harvard, saya mau masuk Oxford, silakan. Kemudian saya rasa cukup sekian, ini untuk afirmasi ini untuk yang bidik misi dan segala macam. Jadi saya lebih suka banyak sesi tanya jawab untuk teman-teman silakan tanya tentang apapun, bagaimana cara tips and triknya mendapatkan beasiswa dan segala macam. Jadi karena fokusnya masih teman-teman masih S1 ya, jadi saya lebih banyak menekankan bagaimana untuk mencari beasiswa untuk S1-nya. Begitu. Saya rasa cukup sekian Kak Wahid. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab saja. Wah, baik. Terima kasih. Luar biasa. Keren banget loh presentasinya. Serius, sangat komprehensif dan lengkap sekali. Ayo, langsung aja ke sesi tanya jawab ya, karena mungkin waktu kita juga terbatas. Jadi, ayo langsung aja saya buka 3 pertanyaan. Ya Kak Dea, gitu ya? Boleh. Atau langsung aja tanya jawab. Ayo tanya jawab langsung ya. Iya. Ayo, mari yang ingin bertanya langsung aja dinyalain mikrofonnya. Atau yang misalkan malu berbicara boleh juga diketik di kolom chat juga boleh. Ayo. Menarik sekali nih jadi tentang ini ya, LPDP untuk S1-nya, kemudian pembiayaannya itu luar biasa. Pokoknya kalau udah dapat LPDP, hidup aman lah selama studi itu ya, pengalaman ya. Betul. Nah Kak Dea, misalkan ini Kak, mungkin yang untuk tips wawancaranya Kak, biasanya kan banyak yang mungkin diasumsikan biasanya kadang gagalnya itu di wawancara itu. Nah itu kira-kira gimana ya Kak ya ketika wawancara itu? Intinya kalau misalkan wawancara itu kan jadi paling momok gitu ya, kayak step terakhir, step terakhir dari beasiswa LPDP. Jadi intinya adalah bagaimana kita menunjukkan sesuatu, menunjukkan nilai yang ada dalam diri kita, tapi tanpa terlihat show off. Jadi kalau saya ya, tips dari saya, kita tunjukkan kelemahan kita, tapi tunjukkan juga bagaimana cara kita keluar dari kelemahan itu. Misalkan, contohnya gimana ya? Oh ya, saya ini pada saat kuliah atau pada saat sekolah, saya mendapatkan uang dan tidak dapat uang jajan dari orang tua, tapi saya dengan berbisnis menjual ini, dari uang ini saya alokasikan ke sini. Jadi kayak terlihat, oh ada masalah nih, misalkan dia mandiri anaknya, dia tidak tergantung dengan orang tua, tapi dengan berusaha mencari celah dan mencari peluang dari kesempitan yang dia miliki. Terus saya orang yang gigih ketika di tempat disebut masalahnya, masalah ini, tapi saya mencari jalan keluar untuk ini, kebayang nggak maksudnya? Jadi kita mencari celah untuk menjual sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi tanpa terlihat show off. Tunjukkan masalahnya, tunjukkan case-nya, tapi tidak terlihat mengada-ngada. Saya nanti begitu selesai kuliah, saya membangun listrik di daerah ini. Jadi ingin tunjukkanlah sesuatu yang realistis dan juga konkret. Apa yang sudah teman-teman lakukan, dan itu harus relate dengan apa yang akan teman-teman lakukan. Wah, super sekali. Jadi itu ya, istilahnya ini apa Kak? Merendah untuk meroket ya Kak ya? Begitu. Nah, istilahnya itu, merendah tapi untuk meroket sebenarnya tujuannya itu. Jadi problemnya dulu apa? Betul, tapi tanpa terlihat kita mau show off ya. Saya sudah publish di jurnal ini, tapi tunjukkanlah bukti, harus bentuknya tuh bentuk smooth. Bentuk smoothnya itu ya tidak terlihat untuk meninggi. Ya. Pokoknya itu ya, walaupun prestasi kalian itu kan menjulang tinggi, misalkan juara apa kayak gitu ya. Tapi tunjukkanlah itu dengan cara yang natural gitu. Tetap ditunjukkan, tapi dengan cara yang natural. Jadi misalkan
problemnya apa ketika mengikuti ini. Misalkan ceritakan aja, misalkan ini saya masalahnya kesulitan belajar, oh, saya sempat insomnia, saya sempat ini kayak gitu. Tapi ketika ini saya belajar terus akhirnya, oh alhamdulillah ternyata saya dapat rezeki juara 1 gitu, ternyata gitu. Nah itu. Jadi sesmooth itu. Kemudian tadi juga meng-highlight Kak Dea, nanti biasanya ditanya ya Kak ya, nanti sehabis kuliah selesai kuliah mau apa kayak gitu, apa kontribusinya buat Indonesia gitu. Nah itu kontribusinya kalau bisa itu yang realistis aja, jangan yang muluk-muluk gitu, jangan yang terlalu tinggi lah, tapi yang kira-kira yang bisa dilakukan oleh seorang sarjana atau seorang lulusan magister kayak gitu, apalagi misalkan kalau di luar negeri kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Ya menarik sekali. Ya, ayo yang ada pertanyaan lagi, boleh tanya tentang apapun atau boleh tanya tentang Kak Dea dulu SMA-nya gimana Kak gitu. Kok bisa sih bisa keterima LPDP gitu atau apa gitu. Oh, dan juga ini saya lupa tentang personal statement, bagaimana cara menyusun personal statement. Jadi kalau misalkan kan personal statement itu adalah bagaimana cara kita menceritakan tentang diri kita sendiri ya. Jadi intinya kalau personal statement jangan dibikin dadakan. Misal nih, deadline-nya adalah tanggal 31 Agustus. Teman-teman baru buat tanggal 30 Agustus, oke langsung kumpul. Personal statement itu buatlah dari jauh-jauh hari. Misalkan 1 bulan sebelumnya. Teman-teman buat berkali-kali, koreksi lagi, baca lagi, koreksi lagi, baca lagi. Kemudian nanti jangan cuma di 1 orang. Misalnya kita udah merasa kayaknya udah bagus nih. Tapi serahkan juga kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah keterima beasiswa misalkan, atau orang-orang yang sudah mengenal teman-teman, pokoknya teman-teman percayalah, serahkan ke mereka, coba tolong koreksi, nanti diperbaiki lagi alur bahasa. Jadi jangan cuma di 1 sumber, harus berkali-kali direvisi, apalagi di sistem SKS, besok kumpul, hari ini buat, itu hasilnya tentu akan sangat berbeda dengan yang digojlok, yang sudah ditempa berkali-kali, direvisi berkali-kali, dan mendapatkan masukan dari banyak orang. Begitu. Nah itu tentang personal statement, nah itu penting banget, itu juga penting karena itu akan menjadi portal pertama ya, karena itu yang dibaca duluan kan, ya, itu yang dibaca duluan. Nah, misalkan ke kampusnya juga, selain personal statement itu misalkan melamar kampus, biasanya kalau kampus di luar negeri ya, itu kan ada ya motivation letter juga itu. Nah itu apa itu motivation letter? Silakan nanti googling aja. Nah, oh ya, itu ada yang bertanya, Kak, nanti bisa minta materinya dari siapa tadi? Dari Devinta. Iya, itu dari Ibu Devinta, guru SMA Al-Azhar. Oh iya, mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu. Ya, boleh. Mari Bu. Aduh, maafkan saya. Gimana Kak Dea? Nanti materinya apakah itu untuk umum atau memang confidential? Nanti saya share ke ini, ke Bu Devintanya, lewat Pak Dedi ya. Iya. Ya, mungkin baik. Dari Ibu Devinta ada yang mau ditambahkan, Ibu? Kalau ini Kak, misalnya anak-anak itu sudah punya universitas yang akan dituju, ya, universitas yang diinginkan begitu. Apakah kalau dapat beasiswa itu yang menentukan universitasnya itu kita atau dari LPDP-nya, Kak? Oh, kalau misalkan beasiswa LPDP itu Ibu, jadi kita sudah punya tujuan, kita yang menentukan. Jadi misalkan saya mau kuliah di UGM. Nanti di situ sudah ada alur cerita, personal statement kenapa saya memilih kampus itu, kampus LPDP itu, kampus UGM itu. Jadi nanti LPDP cuma membiayai, oh orang ini mau kuliah di sini nih, oke, ACC. Saya ini mau kuliah di sini, oke, ACC. Jadi bukan LPDP yang menentukan kita mau kuliah di mana, tapi kita yang menentukan kuliah di mana dan minta dibiayain sama LPDP. Apakah itu berarti sudah diterima dulu di kampusnya baru mencari beasiswa seperti itu, atau ketika mendaftar
kan kalau mendaftar via LTMPT ya Kak ya, untuk yang reguler. Nah, apakah itu apply beasiswanya sebelum itu atau setelah itu? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi, beasiswa LPDP itu S1, yang kita kenal adalah beasiswa S2 sama S3 sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Pada saat S2 sama S3, jadi kita sudah punya kampus dulu, tujuan kampus, tapi kita dikasih waktu 1 tahun dari keterimanya beasiswa LPDP. Misal nih, saya mendaftar di 2021, saya mau mendaftar LPDP dengan tujuan kampus UGM, misalkan. Tapi saya belum mendaftar di UGM, tapi rencananya saya mau kuliah di UGM. Dan itu pada saat saya dinyatakan lulus LPDP, misalkan saya pertengahan ini mendaftar LPDP, nanti lulosnya Desember, misalkan pengumuman akhir sampai akhir banget itu Desember 2021. Nanti saya dikasih waktu 1 tahun untuk mendaftar di kampus yang saya tuju. Itu untuk yang S2 sama S3. Jadi tapi kita sudah punya plan. Saya mau kuliah di sini nih. Nanti sama LPDP di ACC, nanti kita dikasih waktu 1 tahun untuk mendaftar di kampus tersebut. Itu untuk program S2 sama S3. Tapi untuk yang program S1 ini kan ada 2 target ya. Untuk yang berprestasi sama yang untuk yang prasejahtera. Nah, untuk yang prasejahtera ini syaratnya adalah sudah keterima di 15 kampus top dunia. Artinya apa? Berarti mereka sudah mendaftar dulu di kampusnya, baru mendaftar LPDP. Jadi sudah keterima dulu di kampusnya, entah itu LOA-nya yang conditional sama unconditional. Tapi kalau misalkan yang LOA ini harus yang unconditional ternyata. Jadi tidak boleh ada syarat apapun. Sudah keterima, sudah pasti keterima di kampus itu baru boleh mendaftar LPDP. Tapi saya belum tahu pasti nih untuk yang berprestasinya ini apakah sudah harus ada LOA ataukah sistemnya sama seperti S2 sama S3. Itu LPDP masih sangat banyak kebijakan-kebijakan yang masih bisa berubah-ubah. Baik, terima kasih Kak Dea. Jadi harus sudah diterima dulu ya, baru apply. Apakah itu harus yang jalur reguler? Misalnya kita masuknya ternyata ke jalur mandiri, apakah juga bisa apply ke ini LPDP? Kan mandiri juga ada yang jalur prestasi itu. Masuk ke universitasnya, misalnya ke UGM. Ke UGM lewatnya ke mandiri, tapi yang jalur prestasi yang pakai nilai raport, sertifikat, dan lain-lain. Nah, itu apakah bisa apply? Boleh? Oh, boleh. Yang penting keterima di kampusnya. Oke. Lewat jalur manapun, mandiri, reguler, SBM, SI, yang penting keterima. Oke, ya. Terima kasih Kak ya. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan, menarik sekali ini. Dan ini baru pertama ya Kak, sehingga kesempatannya insya Allah sangat terbuka untuk anak-anak kelas 12 sekarang. Dan bisa dipersiapkan segala sesuatunya, syarat-syaratnya, dan bisa ditanyakan kepada kakak-kakak kita yang ada di sini, mungkin tips-tipsnya gimana biar bisa lolos dan mudah untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Ini semuanya anak-anak kelas 3 ya, Ibu? Ya, kelas 12 semua ini. Kelas 12. Yeah. Itu tadi kalau misalkan adik-adik ternyata saya udah kelas 12 nih Kak, tapi belum pernah ikut lomba nasional ataupun internasional. Kemudian orang tua saya juga nggak bisa disebut sebagai prasejahtera. Ya udah, berarti silahkan mendaftar di beasiswa S1-nya, beasiswa yang lain. Banyak sekali beasiswa yang diberikan pada saat kuliah. Beasiswa BU, Sampurna, apa lagi ya? Banyaklah beasiswa. PPA. Nanti tapi dari sekarang targetkan, oke, saya nanti S2, saya harus dapat LPDP. Mau ke luar negeri, misalkan. Silakan. Jadi S1-nya beasiswanya yang lain dulu, sekolah yang lewat jalur yang lain, nanti ditargetkan dari sekarang nih persiapan untuk daftarnya LPDP S2. Gitu.
Jadi sudah punya bayangan dan sudah punya target untuk kedepannya. Oh iya, ada Kak Dedi. Oh iya, Kak Danda itu. Yang ini, Raisen. Yuk, silakan langsung. Gimana Kak? Iya. Pertanyaannya Kak? Iya, maaf ini saya pakai akunnya Pak Dedi untuk meeting kali ini. Jadi saya mau bertanya nih Kak Dea, untuk benefit yang kita dapetin ketika kita beasiswa, nggak hanya beasiswa LPDP aja, tapi ini karena kita bahas LPDP, jadi beasiswa secara umum dan LPDP ini ya, benefit yang kita dapatkan itu apa di ketika kita kuliah dan ketika kita di dunia kerja. Karena nantinya kan kita bakal memandangnya itu setelah kuliah dan di dunia kerja. Gitu Kak, terima kasih. Benefitnya ya. Kalau benefitnya, kalau pada saat kuliah jelas dong, kita nggak perlu mikirin biaya lagi. Jadi kayak kuliah ya tinggal kuliah. Kita nggak perlu, insya Allah ya, beasiswa LPDP itu sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa nabung-nabung kalau untuk beasiswa LPDP. Kalau pada saat kuliahnya yang berasanya itu tadi, kita ketemu dengan orang-orang, dipertemukan oleh orang awardee. Kami manggilnya awardee yang penerima beasiswa itu. Awardee lain yang punya apa ya, kalau saya lihat bisa tempat untuk bertukar pikiran. Oh ternyata di luar sana itu ada orang-orang yang bukan lebih hebat bahasanya. Teman-teman bisa bertukar pikiran, bisa memberikan insight baru untuk kita. Kemudian berkumpul dengan orang-orang hebat, kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang berpikirannya lebih luas, seperti itulah. Kalau misalkan pada saat LPDP. Jadi di LPDP pun, kalau misalkan teman-teman ada kuliah nih, kuliah mau di UI. Di UI itu ada kumpulan semua awardee LPDP yang kuliahnya di UI. Teman-teman mau kuliah di ITB, di situ juga ada paguyuban untuk orang-orang LPDP yang kuliahnya di Bandung, kuliahnya di ITB, kuliahnya di Unpad, itu semuanya ada perkumpulan-perkumpulannya, dan selalu ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu pada saat kuliah. Kemudian kalau misalkan setelah kuliah, manfaatnya apa? Benefitnya pasti. Kalau misalkan menurut saya sih, orang pasti akan melihat, oh dia awardee LPDP. Itu menurut saya sudah suatu prestis tersendiri gitu, kalau misalkan awardee LPDP. Kemudian juga kalau di dunia kerja, mindset kita terbiasa untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki mindset seperti ini, perkata seperti ini, itu akan terbawa nanti pada saat di dunia. Begitu. Oke Kak Dea, jawabannya sangat jelas sekali ya. Luar biasa. Nah, mungkin sambil menunggu yang bertanya, ini mungkin saya berikan ini bookletnya. Mungkin bagi yang ingin tahu nanti tentang beasiswa ini ya, S1 jalur prestasi, itu salah satu bookletnya itu. Kemudian untuk booklet yang lain bisa dilihat di ini, bisa dilihat kolom chat ya. Itu linknya, langsung diklik aja nanti untuk yang pengen tahu lebih lanjut tentang beasiswa untuk S1 ya. Nah, tapi sambil membaca itu kan banyak halamannya ya. Jadi sebelum, mungkin ada beberapa hal juga yang nggak ada di sana kayak gitu, yang mungkin ingin ditahu kayak gitu. Yuk ditanyain aja. Mumpung masih ada Kak Dea ini di sini. Tanya ya Kak, kan untuk beasiswa S1 ini 4 tahun, untuk 4 tahun ya. Nah, apa pertanggungjawaban kita sebagai penerima beasiswa? Kita ya misalnya apakah harus membuat suatu proyek atau seperti apa gitu pertanggungjawaban kita terhadap pemerintah lah seperti itu. Atau setelah kita lolos dan bisa memaintain prestasi itu sudah cukup atau bagaimana? Nah, baik, pertanyaan yang bagus dari Ibu Devinta. Silakan Kak Dea. Ya, jadi kalau misalkan beasiswa LPDP itu menurut saya beasiswa yang paling tidak mengikat. Jadi tidak ada syarat. Kalau misalkan beasiswa
lain yang sudah tertentu, misalkan nih IPK syarat harus sekian, kalau tidak nanti dipotong biayanya. Enggak sama sekali. Jadi beasiswa LPDP itu benar-benar silahkan kalian, tapi bukan berarti kita jadi kayak juga jadi santai ya. Jadi kayak dari selama 4 tahun itu diberikan IPK minimal 3,25 dan itu harus selesai sampai 4 tahun. Misalkan teman-teman ngaret nih, aduh saya 4,5 tahun, ya monggo, nggak salah juga, tapi ya harus resikonya setengah tahunnya bayar sendiri ya. LPDP cuma bayar 4 tahun doang nih. Kemudian bentuk proyek-proyekannya nggak ada sih sejauh ini kalau dari LPDP, hanya pada saat teman-teman yang ngambil sekolahnya di luar negeri, itu syaratnya mutlak harus kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya di dalam negeri nggak masalah ya, tetap pengabdinya kerjanya tetap dalam negeri. Tapi kalau yang di luar negeri itu harus balik ke Indonesia. Itu persyaratan yang ditekankan oleh LPDP. Ya, terima kasih Kak Dia atas informasinya. Luar biasa sekali nih anak-anak untuk beasiswa dari LPDP ini. Dan insya Allah transparan ya Kak ya untuk seleksinya, pengumuman, dan lain sebagainya. Ini sistem gugur. Iya, sistem gugur. Jadi kalau misalkan tahap 1 gagal, ya udah gugur. Tahap 2 gagal, ya udah selesai. Tapi PDP tidak ada kuota sama sekali, jadi tidak pernah mematok. Oh gitu. Tahun ini kita mematok cuma 1.000, tahun ini cuma 2.000, enggak. Jadi siapapun yang bisa keterima, yang lolos sesuai kualifikasi berikutnya pasti akan keterima. Oh seperti itu ya. Jadi tidak ada, kalau beasiswa lain kan oke, cuma terima 100 nih dari berapa sekian ribu yang mendaftar. Nah kalau PDP kalau udah ya selama dia memenuhi standar yang diberikan oleh PDP, ya udah dia lolos. Kalau untuk yang kriteria prasejahtera itu apakah harus punya KIP kuliah itu enggak? Kartu Indonesia Pintar? Enggak. Itu saya kurang paham nih. Yang dikategorikan prasejahtera itu yang bagaimana? Iya. Saya kurang tahu. Tapi nanti mungkin di bukletnya akan ada keterangannya ya tentang bagaimana prasejahtera. Jadi teman-teman silahkan baca-baca nih bagaimana kriteria prasejahtera itu, yang dimaksud prasejahtera itu yang bagaimana. Ya, terima kasih Kak Dea. Nah itu, pokoknya emang ini ya Kak ya, kalau misalkan yang di luar negeri itu yang pokoknya yang di luar negeri itu kalau nggak salah dulu itu masih ada aturan tuh 2N+1. Kalau misalkan dulu di luar negeri kuliahnya 2 tahun, maka harus berada di Indonesia 5 tahun. Nah itu. Tapi itu juga ada tambahan-tambahannya kayak gitu. Misalkan tambahnya misalkan ingin keluar negeri lagi dalam hal melanjutkan studi kayak gitu, nanti bisa kok buat perjanjian lagi dengan LPDP kayak gitu, perjanjian yang baru, bisa mengajukan yang baru. Jadi itu. Dan enaknya LPDP itu mungkin ya, menurut kita itu salah satu beasiswa yang paling nyaman lah ya. Ketika dapat itu, insya Allah inilah tidak akan tanda kutip, mohon maaf, kelaparan kayak gitu. Karena karena biaya hidupnya yang diberikan kepada kita itu sudah disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing kayak gitu. Jadi itu udah hidup dengan sangat layak gitu. Akan hidup dengan sangat layak dibandingkan teman-teman yang nggak beasiswa ya. Gitu. Jadi jangan khawatir dan kejarlah beasiswa ini. Gitu. Iya, terima kasih. Baik. Yuk, Mungkin, yang mau bertanya? Iya, ya, mungkin karena ini waktunya sudah hampir habis, kita buka satu penanya lagi. Boleh Mas Wahid? Kita buka satu penanya lagi aja. Karena waktunya sudah hampir habis. Begitu. Yuk. Boleh tanya tentang apapun atau boleh tanya tentang Kak Dea jalannya gimana dulu atau apa gitu. Adik-adik juga bisa bertanya loh tentang Mas Wahid ini. Mas Wahid ini juga penerima beasiswa LPDP. Ya boleh.
Yuk, jangan lewatkan kesempatan ini kayak gitu. Itu akan ya dengan dapat beasiswa ini. Oh ya, jangan berpikir bahwa beasiswa ini hanya untuk yang kurang mampu ya, karena pengalaman ya. Kayak kalian tahu Tasya, Tasya artis itu dapat beasiswa LPDP. Terus teman saya, teman PK-nya itu anak menteri loh. Jadi memang dia dinilai dari kelayakannya kayak gitu kan. Misalkan kalian keluarganya misalkan menengah ke atas, itu berpikir oh kayaknya kesempatan saya kurang nih kayak gitu. Tidak begitu. Jadi dinilainya dari apa yang ini indikator-indikator yang kalian itu kalian omongkan nanti di wawancara, terus kemudian dari CV kalian, dari profil kalian, dari prestasi kalian selama ini kayak gitu. Jadi beasiswa ini itu untuk semua, bukan hanya untuk yang kurang mampu aja gitu. Jadi begitu, maka kejarlah kayak gitu beasiswa ini. Dan mungkin kalau misalkan mungkin ini ya untuk di Indonesia, mungkin kalau misalkan walaupun golongan mampu, tapi untuk menyekolahkan di luar negeri untuk beasiswanya, untuk living cost-nya, untuk biaya dormnya, itu kan mahal ya. Itu mungkin juga akan menyulitkan. Nah, tapi dengan diterima beasiswa ini, kalian akan kalian akan mengangkat diri kalian sekaligus meringankan orang tua kalian, begitu. Jadi silahkan ditanya aja, apapun boleh, bebas. Nggak harus baca buklet dulu. Oh, diberikannya juga dadakan barusan tadi ya. Ya, itu dari Sekar U5. Kak mau tanya, beasiswa LPDP itu boleh di-apply di semester pertengahan kuliah? Semisal di awal perkuliahan belum lulus tes TOEFL atau IELTS. Nah, ini gimana Kak Dea? Iya, jadi tadi kalau misalkan untuk yang S1 itu tidak ada persyaratan TOEFL sama IELTS. TOEFL sama IELTS untuk S1. Kemudian tadi ada sudah ada boleh di pertengahan tapi dengan syarat IPK-nya 3,25 untuk yang science research atau kalau misalkan yang untuk yang bidang lain 2,75. Nah, itu untuk yang S1 ya. Kecuali di luar negeri ya Kak ya? Betul. Kecuali luar negeri mungkin kayaknya tadi baca sekilas mungkin kayaknya karena ini baru ya, jadi saya pun juga belum begitu mempelajari detail untuk yang ini S1-nya. Tadi baca sekilas untuk yang dalam negeri itu nggak perlu TOEFL, jadi langsung aja sikat aja, nothing tulus lah, nggak ada ruginya daftar itu. Ini dipersiapin aja matang-matang kayak gitu. Gitu. Terus kemudian untuk yang luar negeri kayaknya tadi cukup 500 ya TOEFL ITP-nya ya. Jadi itu bisa diusahakan banget itu. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus ya dari Sekar. Karo 5. Baik Kak Nanda, apakah masih ada waktu untuk penanya lagi? Masih boleh satu lagi Kak Wahid. Yuk, masih ada satu penanya. Ayo, silakan yuk bertanya lagi, bebas. Apapun penasaran apa gitu. Mumpung ada pakarnya untuk penerima beasiswa LPDP ada 2 orang. Ini kesempatan langka banget kalian bisa ngobrol bareng Kak Dea sama Kak Wahid kayak gini nih. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya lagi ya Kak. Apakah Baik, semua tahapan seleksinya ini dilaksanakan secara online? Atau yang wawancara harus tatap muka? Nah, itu Ibu. Jadi kalau misalkan dulu sebelum pandemi itu sistemnya masih yang tatap muka langsung. Jadi kita memilih nih tempat, memilih untuk yang administrasi oke lah selesai. Kalau yang CBT kemudian wawancara itu memilih lokasinya itu di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Makassar, Surabaya begitu. Tapi untuk yang pada saat masa pandemi ini
saya masih belum kurang paham nih kalau misalkan bagaimana sistem wawancara. Setahu saya kalau tidak salah itu masih bisa dilakukan secara online gitu sejauh ini, tapi nggak tahu ya, masih sangat tentatif sekali, sangat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kalau dulu nggak, kita harus datang langsung ke tempatnya. Tapi kalau sekarang karena situasi seperti ini, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Bahkan pada tahun 2020 pun itu sama sekali tidak buka sama sekali LPDP, melanjutkan yang sudah mendaftar saja. Baru buka lagi kan 2021 ini ya. Ya, terima kasih Kak. Iya, pokoknya kalau pengalaman saya mendaftar dulu ya, 2015 itu memang beasiswa LPDP itu termasuk beasiswa yang mendaftarnya itu paling mudah karena semuanya itu online berkasnya. Jadi semuanya tinggal scan-scan aja kayak gitu, upload aja. Jadi udah dari dulu tuh semuanya online. Jadi untuk LGD wawancara itu baru nanti offline, dan itu bisa pilih lokasi terdekat kayak gitu. Dulu di Jogja Jateng itu lokasinya di Jogja. Sekedar bocoran kalau dulu itu di ini gedung Kemenkyu itu, gedung keuangan Jogja itu dulu. Itu di situ. Jadi dan itu sistemnya enak kayak gitu, tidak berpanas-panasan kayak gitu. Semuanya serba udahlah, ruangannya itu enak semua kayak gitu. Dan jadwalnya itu tertata rapi juga. Jadi enak banget lah selama proses itu. Jadi kayak ya kita itu tidak harus misalkan tes di stadion kayak gitu beramai-ramai, apalagi di masa pandemi ini mungkin bakal akan ada ini penyesuaian juga di mana nanti bisa lebih memudahkan kita gitu. Kalau untuk materi tesnya sendiri seperti apa? Apa seperti UTBK kah atau seperti CPNS kah gitu? Gimana Kak Dea untuk materinya sendiri? Kalau untuk yang CBT-nya, untuk yang tes itu TPA Ibu. Jadi TPA ya. Betul, soal-soalnya itu betul-betul TPA. Terus sudah ada passing grade tersendiri yang diberikan sama LPDP. Jadi kalau selama kita memenuhi passing grade-nya itu ya udah insya Allah lolos. Ya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, mumpung ada Kak Dia nih. Kak Wahid, saya rasa cukup ya. Nanti untuk kalau adik-adik yang mau bertanya, nanti bisa di luar sesi ini bisa hubungi Kak Dea atau Kak Wahid gitu. Kak Dea, Kak Wahid ada Instagramnya? Oh siap. Instagram saya ini. Ya nanti silakan DM aja. Wahid FA itu ya. Instagram saya di sana. Aduh, semoga tidak ada foto aib di sana ya. Ya, ini untuk Kak Wahid ada Kak Wahid FA, kemudian Kak Dea ada Kak Dea Alfionita Aska. Gitu. Oke, Kak Wahid, mungkin monggo ditutup dulu untuk moderator. Oh ya, terima kasih sekali untuk Kak Dea dari materi presentasi yang luar biasa dan tanya jawab tadi, sesi tanya jawabnya yang sangat antusias ya dari Bu Devinta dan Kak Sekar tadi. Nanti jangan khawatir kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih bisa ditanyakan langsung ke kami melalui Instagram, juga bisa juga dibaca dulu itu bukletnya, itu biasanya sudah sangat lengkap. Tapi misalkan nanti setelah baca buklet dan ternyata masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, terutama saat teknis, misalkan tips and tricksnya Kak, misalkan nanti ketika LGD gimana, nah itu, terus kemudian ketika wawancara, saya punya bahan ini Kak, keunggulan saya ini, kelemahan ini, kira-kira gimana ya Kak ya, kayak gitu. Itu langsung aja, jangan sungkan-sungkan untuk tanya gitu. Nah, karena LPDP ini kesempatan yang luar biasa, beruntung alhamdulillah akhirnya negara kita punya beasiswa dari pemerintah yang cukup menjanjikan. Dan untuk pengalaman kami, jangan khawatir misalkan kalian yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri, LPDP itu transfernya tidak pernah telat, dan itu di awal. Jadi misalkan uang untuk hidup untuk Januari sampai Maret kayak gitu, itu transfernya di Januari.
Nah, jadi itu tidak pernah telat pengalaman kami ya. Jadi seperti itu, jadi silahkan dimanfaatkan dan dikejar gitu. Mungkin Kak Dea ada kalimat penutup? Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kemudian kalau menurut saya, jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan biarkan orang-orang mematahkan mimpi kita. Selama kita masih bisa bermimpi, maka akan ada jalan untuk sampai ke sana. Baik, itu kalimat penutup dari Kak Dea sekaligus menutup diskusi kita, dan akan saya kembalikan ke Kak Nanda. Iya, terima kasih Kak Wahid, terima kasih Kak Dea. Wah, seru sekali ya materi kita pada hari ini. Fun. Oke, selanjutnya untuk tadi yang Kak Danda janjikan, untuk pemenang giveaway, tadi ada satu yang bertanya dari murid dari Sekar U5 dan Ibu Devinta ya ini. Ibu Devinta, vouchernya mau dikasihkan ke muridnya aja atau gimana, Bu? Jadi nanti untuk Sekar U5 nanti silahkan konfirmasi ke Kak Danda. Ini nomornya Kak Danda, silahkan konfirmasi via WhatsApp, nanti kakak kasih voucher belajarnya. Dan untuk teman-teman yang lain tenang, untuk yang sudah mengisi presensi nanti akan berkesempatan mendapatkan giveaway untuk voucher belajar. Oke teman-teman, jadi jangan lupa diisi presensinya, nanti kita bakal pilih 4 orang untuk pemenang giveaway-nya. Gitu. Nah, untuk sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, untuk dokumentasi silahkan untuk teman-teman semua di on-kan kameranya, on-cam. Untuk di Sekar U5, Faisya, Muhammad Ardi, Hidayatullah, Nisrina, Dek Karen, Dek Rahmania, Andrean, Atia, Ainun, Arvin. Ya. Untuk De Faisa, mohon dihidupkan kameranya. Kita akan mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Untuk De Andrean, De Karen, De Sekar. Oke, kita akan mulai mendokumentasikan ya. Jadi semua wajah terlihat di depan kamera, jangan setengah-setengah, nanti nggak kelihatan cantik gantengnya. Bisa agak full gitu di tengah-tengah biar terlihat cantik dan gantengnya. Oke. Sekarang dalam kehitungan ketiga, silakan kalian bergaya apa aja, boleh cheese, boleh oke, boleh apa aja gitu ya. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sudah mau berfoto lagi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk SMA Al-Azhar, Budi Syifa Solo. SMA Al-Azhar Syifa Budi Solo. Terima kasih atas partisipasinya untuk para murid dan para guru, dan terima kasih sekali lagi untuk para pemateri kita dan moderator kita pagi hari ini, Kak Dea dan Kak Wahid. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini memberikan insight untuk kawan-kawan semua untuk mengambil beasiswa LPDP, nggak hanya LPDP tapi bisa beasiswa yang lain gitu. Begitu, saya rasa cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Jika ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Ya.
Begitu saya akhiri. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Bu Devinta. Iya, Ibu. Ya, sama-sama. Sama-sama, Bu.